Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ratri Evasari selaku fasilitator, yang saya hormati Ibu Suparini selaku pengajar praktik, dan yang saya banggakan Ibu Dwi Sulastri, rekan saya yang akan saya supervisi pada hari ini. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tahap pertama dari rangkaian supervisi, ya, yaitu tahap pra-observasi. Selamat pagi Bu Dwi. Pagi Mas Baras. Nah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi Bu Dwi, di sini saya meminta waktunya sebentar, ya. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi seperti yang kemarin sudah saya sampaikan kepada Bu Dwi. Jadi nanti saya akan berusaha ya melihat perkembangan Bu Dwi, terutama yang berkaitan dengan kompetensi mengajar Bu Dwi di kelas gitu ya. Jadi nanti itu Bu Dwi bercerita-cerita saja. Kita mau bersantai tentang kegiatan belajar Bu Dwi selama di kelas ini. Ya, kemudian sini pada tahap pra-observasi ini saya akan melihat dulu nih kesiapan Bu Dwi ya dalam merencanakan pembelajaran di kelas ya. Di tahap perencanaan pembelajaran kira-kira apa yang Bu Dwi harapkan dari kegiatan supervisi itu, Pak? Ya, yang saya harapkan otomatis perbaikan ya. Artinya kita supervisi kan kita tidak bisa menilai diri kita sudah ideal belum dalam segi penyampaian atau mengajar. Dengan supervisi jadi kita tahu kelemahan kita di mana, kekurangan kita di mana, supaya kedepannya bisa untuk memperbaiki, jadi bisa mendapatkan hasil pembelajaran yang maksimal ya. Kan dengan diawasi kita jadi tahu gitu ya. Ya, jadi baik ya, jadi Bu Dwi kan ingin saling berbagi informasi ya, betul. Sharing pembelajaran yang Bu Dwi lakukan, ya semoga saya bisa membantu ya. Dan juga nanti juga Bu Dwi jangan merasa terbebani Bu ya. Iya. Jangan merasa terbebani ketika nanti saya memantau Bu Dwi ketika berada di kelas itu Bu. Baik, kalau boleh tahu nanti Bu Dwi ya, Bu Dwi itu mau observasi itu kira-kira materi pembelajaran apa ya? Insya Allah tentang listrik Mas, tapi lebih khususnya ya tentang cara penghematan listrik gitu. Baik, cara penghematan listrik ya? Ya. Berkaitan dengan materi penghematan listrik Bu Dwi ya, kira-kira tujuan pembelajaran dari yang Bu Dwi sudah rancang tuh kira-kira apa tujuan pembelajarannya? Tujuannya ya salah satunya begini, karena saya lihat anak sekarang kurang peduli ya tentang penggunaan listrik. Contoh sehari-hari aja kita lihat di sekolah kadang sampai siang lampu masih nyala. Nah, saya ingin menimbulkan kepedulian, kesadaran anak di mana saja, bukan hanya di rumah, di sekolah di mana berada, supaya lebih menghemat lah penggunaan listrik, karena kan listrik juga sewaktu-waktu akan habis. Ya, gitu. Ya, jadi untuk ini ya menumbuhkan kesadaran diri siswa ya, betul terhadap penghematan listrik gitu ya. Baik. Sebelum pembelajaran ya, pastinya kan Bu Dwi sudah punyalah persiapan ya sebelum kegiatan di kelas. Lalu kira-kira persiapannya sejauh ini apa Bu Dwi sebelum pelaksanaan observasi? Biasanya sih saya yang jujur yang jelas kita sebagai guru mempelajari dulu materi kan ya. Kita menguasai materinya, kemudian kita rancang RTP, baru kira-kira media apa yang cocok kita buat media, dan tak lupa diakhiri dengan penilaian. Kita pasti buat evaluasi keberhasilan dari anak-anak kita selama kita menyampaikan materi pembelajaran, apakah nyampe ke pemahaman siswa gitu kan, ataukah siswa menguasai atau tidaknya, kan dengan evaluasi begitu. Oke. Jadi ya saya rasa tadi sudah lengkap ya, baik dari pelajari materinya dulu, kemudian RPP-nya, medianya dari dulu itu pada evaluasi Bu Dwi ya. Baik, kemudian di sini kan pasti ya, namanya kita belajar itu kan pasti ada sajalah siswa yang kesulitan dalam menangkap dan memahami materi Bu ya. Nah, kira-kira untuk mengatasi siswa yang kesulitan dalam belajar itu kira-kira bagaimana Bu ya? Solusinya atau langkah yang akan Bu Dwi lakukan gitu? Biasanya sih paling ya pas pertama kita menjelaskan ulang, memang kan, tapi terkadang murid yang cepat penangkapannya bosan ya, tapi kita berusaha mengulang, kemudian kita paling
dibuat kelompok atau per pribadi, mendekati lebih ke pribadi, menjelaskan lagi. Memang setiap kelas tingkatan pasti ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Biasanya kan yang lambat-lambat itu kan tidak terlalu banyak, jadi kita ulang aja mendekati pendekatan secara pribadi aja diulang. Gitu kalau saya. Ya, jadi tadi saya sudah melihat ya bahwasanya ketika ada siswa yang menangkap materinya sedang, cepat, sedang atau lambat, mungkin kita akan ini ya dijelaskan kembali ya, atau di kelompok segala macam itu ya. Oke. Kemudian juga terkait tadi ya, itu kan maksudnya kesiapan belajar Bu ya, yang cepat, sedang dan lambat. Kemudian terkait dengan kesiapan belajar peserta didik, tentunya kan Ibu Dwi itu punya strategi lah ya. Kira-kira untuk jadi kan pembelajaran kan nggak mungkin sama strateginya ya, misalkan listrik strateginya apa, cara menghemat cara menghemat strateginya apa, seperti itu. Nah, kira-kira strategi yang cocok nih untuk anak-anak yang tadi lambat, sedang, cepat, lambat, untuk materi menghemat energi listrik itu seperti apa Bu? Biasanya selain pendekatan yang tadi saya katakan ke Pak Faras ya, kadang anak itu ada yang malu atau tidak punya keberanian untuk bertanya. Biasanya saya terapkan metode tutor sebaya. Oh ya. Jadi yang lebih ngerti menjelaskan atau menularkan ilmunya ke temannya. Kadang murid tidak semua berani mengungkapkan ketidakpahaman dia ke guru atau tidak berani bertanya. Nah, salah satunya kita arahkan ke teman. Gitu. Barangkali dengan teman mereka lebih nyaman atau lebih berani gitu. Itu salah satunya. Oke ya. Jadi selain tadi pendekatan dari gurunya, juga gurunya sudah membuat tutor sebaya gitu ya. Betul. Jadi di sini saya sudah melihat bahwasanya Bu sudah memunculkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Jadi kan memang diferensiasi itu kan kita tidak bisa memukul rata ya sesuatu seperti apa ya. Mungkin kalau pernah dengar Bu ada yang namanya gaya belajar auditori atau visual atau kinestetik ya. Kita kan tidak bisa, katakanlah siswa tuh gemarnya nonton video, yaudah kita nggak bakal bisa ngajak mereka dengan cara ceramah. Atau siswa yang hobinya mendengar, kita tidak bakal bisa menyampaikan melalui video. Tapi tadi saya sudah melihat Budi bahwasanya ya ada yang melalui pendekatan dari gurunya, ada juga yang pendekatan melalui temannya gitu. Jadi sudah ada perbedaan ya bagaimana cara belajar siswa gitu. Baik. Kemudian ketika ada siswa yang membutuhkan bantuan gitu Bu ya, apakah Budi membantu tiap-tiap kelompok atau hanya kelompok yang kira-kira kurang saja atau semuanya Bu? Biasanya saya tanya per kelompok, semua kelompok saya tanya dulu kesulitannya di mana. Kalau kelompok yang tidak mengalami kesulitan, ya tidak kita bantu karena dia udah tidak mengalami. Kecuali ada kelompok yang mengalami kesulitan, tanya kita bantu. Tapi bertanya pun tidak 100% kita kasih solusi ya kan. Kita hanya memberikan sebagai fasilitator gitu loh, supaya dia menemukan sendiri jawabannya. Jadi nggak 100% dari kita gitu. Ya, berarti kita mengarahkan ya. Jadi kita memancing lah. Baik ya. Oke, terkait tadi ya, kira-kira Bu Dwi sebelum belajar itu kan menyiapkan pembelajaran Bu ya, menyiapkan materi, apa segala macam jenis pembelajaran itu. Kira-kira kalau kesulitan itu kira-kira butuh bantuan sama Bu Dwi ya untuk merancang segala macam itu agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Sebenarnya kesulitan itu baik adanya memang di siswa ya sebagian besar ya. Kadang kita sudah siap untuk menyiapkan materi, ada 1-2 siswa yang kadang nyeleneh ya, istilahnya nyeleneh, mancing emosi. Itu kadang di luar perkiraan kita. Otomatis kita jadi keluar dari materi, memberikan masukan tentang akhlak dulu, budi pekerti dulu, itu yang susah. Kedua, kadang tugas-tugas atau apapun yang kita berikan itu kurang dukungan dari orang tua. Memang tidak semua, sebagian ada beberapa orang tua yang kurang mendukung, sehingga ketercapaian materi juga telat, terhambat karena orang tua yang kurang mendukung dan kurang peduli. Jadi ada beberapa faktor Bu ya, dari siswa ataupun dari orang tua peserta didik itu Bu ya. Ya, tadi kan Ibu sudah menceritakan tuh bagaimana strategi belajarnya kan, bagaimana rancangannya, bagaimana tujuannya juga. Nah, kira-kira dalam supervisi ini Bu ya, jadi mohon maaf, kira-kira
area pengembangan atau apakah yang ingin Ibu kembangkan dari tahapan seperti ini? Kalau saya sederhana aja Mas, yang ingin saya kembangkan itu dengan adanya supervisi, saya bisa gitu menuntaskan ya, atau mencapai ketuntasan pembelajaran itu yang 100%, artinya anak-anak paham. Karena kan tidak semua punya pemahaman yang sama, artinya biar semua paham, mengerti, jadi tuntas gitu kan. Kadang kan ada beberapa yang nggak paham gitu kan, kurang paham. Nah di situ kan perlu adanya strategi atau pendekatan atau metode yang pas. Nah dengan adanya supervisi saya mengharapkan Pak Paras bisa memberikan masukan atau memberikan solusi bagaimana cara supaya kita bisa menuntaskan tujuan pembelajaran kita sampai benar-benar kalau perlu 100% semua siswa bisa, walau kadar kesukaran kan berbeda tergantung pada tingkat mahasiswa gitu. Ya, baik ya, jadi tadi area pengembangan ya dari Bu Dwi sudah sampaikan. Yang saya tangkap sini adalah Bu Dwi meningkatkan kompetensi budinya, lalu berharap juga agar siswa juga berkembang kompetensinya ya, dan juga Budi agar bisa mengontrol emosi gitu Bu ya. Iya, karena kadang-kadang kan ada kita sudah belepotan menjelaskan, kita sudah bercocok, tapi ternyata siswa itu gampang mancing emosi kita gitu ya. Kadang gini kan, kita sudah berpikir idealnya kita sampai mata seperti, tapi kan ada 1-2 yang membuat kita harus mancing emosi, akhirnya kita keluar dari materi kan. Tapi ya itulah tantangan, suka tidak suka ya harus kita hadapin gitu. Tapi itu jadi memperlambat tujuan dari yang kita capai kan. Nah, karena kan kita nggak mungkin kalau anak nilainya atau terus kita langsung lanjut. Namanya sebagai pendidikan kita mendidik bukan cuma mengajar. Ya, jadi alat juga kita kedepankan. Ya, ini kita ke sosial dulu ya. Bagaimana cara Bu Dwi mengatasi tadi saya bilang kalau ada siswa yang kita sudah capek-capek panjang lebar menjelaskan, tapi ada siswa saja yang kadang-kadang juga pernah Bu ya, kadang-kadang pernah nulis segala sesuatu, siswa bertanya, Pak ini tulis apa enggak? Nah kalau Bu Dwi pernah seperti itu atau enggak, atau punya pengalaman lain Bu, lalu bagaimana cara mengatasi seperti itu, siswa seperti itu? Kadang begitu, sering juga baru kita beritahu tanya lagi kita mancing emosi. Ya paling ya kita memang agak tinggi nada, makanya perhatikan paling saya gitu ya. Ya tapi ya sekali-sekali kadang emosi juga, tapi kadang-kadang ya bisa lah mengendalikan diri. Namanya anak-anak memang kembali lagi ingat, oh ya bahwa setiap anak mempunyai karakteristik dan kepribadian yang berbeda-beda. Ya. Jadi yang tadi kita sudah panjang lebar diskusi dari awal ya. Begitu juga sudah terlihat lah bagaimana cara mengontrol emosinya ya pada saat pembelajaran. Jadi ini observasi saya sudah melihat nih bagaimana Budi dalam merancang pembelajarannya ya. Jadi sudah ada gambaran saya nih bagaimana nanti pada saat Budi mengajarnya ya. Jadi bagus sekali ya. Terima kasih Budi ya. Nanti insya Allah saya akan bantu Budi dalam rangkaian seperti akademik ini. Ya, untuk kegiatan observasi nanti yang akan kita lakukan bersama itu dapat berjalan dengan lancar Bu ya. Gitu. Jadi nanti kalau ada yang belum terlaksana, mungkin saya kasih catatan dengan Bu Dwi, kita bisa sama-sama luruskan, kita sama-sama bisa merefleksi, kita sama-sama bisa menyimpulkan kekurangan dan kelebihan yang Bu Dwi lakukan ketika pada saat kelas ya. Terus sekali Bu Dwi, jangan jadikan ini sebagai beban Bu Dwi ya, karena saya juga masih belajar. Dan saya mohon maaf bukan berarti saya lebih benar daripada Bu Dwi, cuma saya hanya membersamai saja, sharing ilmu ya, sharing pengetahuan dengan Bu Dwi ya. Terima kasih Bu Dwi ya, sukses selalu, semoga kegiatan observasi nanti tidak ada halangan. Nanti Bu Dwi kita ketemu lagi Bu ya, setelah Bu Dwi ngajar nanti kita ngobrol-ngobrol lagi pas observasi. Iya baik. Oke, demikian ya, jadi demikian tahap observasi dari rangkaian kegiatan supervisi akademik ini dengan Ibu Dwi Sulastri ya, kan saya yang akan saya observasi. Jadi sampai bertemu lagi di kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu. Mulai belajar kita berdoa.
Ini kayaknya temen kamu ada nggak masuk nih 3 orang ya. Ya, si Noval benar sakit sudah mengumpulkan ke WA itu ya. Noval, Riko, sama siapa satu lagi? Kita doakan semoga lekas. Baik, sebelum mulai pelajaran IPA, masih ingat kita belajar IPA minggu lalu tentang apa? Ada ingat? Listrik, ya. Listrik ada setelah tahun 1980-an mulai ada listrik. Dahulu belum ada listrik. Orang menggunakan listrik untuk penerangan. Sekarang dulu pakainya pakai apa? Ya api. Pakai apa api? Obor. Apalagi? Lilin. Lampu templok yang ditempel di tembok. Dulu pakainya itu. Sebenarnya kemajuan pemikiran manusia ada namanya lampu. Apa namanya? Lampu bola ketika listrik. Akhirnya sampai sekarang ada lampu, berbagai lampu. Kemudian kehidupan manusia semuanya dibantu oleh adanya listrik. Kenapa ada listrik? Karena semakin hari pemikiran teknologi semakin canggih. Baik, masih ingat listrik buat apa aja ya di rumah ya? Jadi buat lampu, buat penerangan. Kalau mati buat apa? Listrik dipakai di rumah buat apa? Kipas angin. Kalau Nadira, mana Nadira? Nadira buat apa? Listrik ya dalam melakukan aktivitas. Baik, sekarang kita masuk bab 4 ya. Bab 4 itu tentang globalisasi. Tujuan kamu dari aktivitas energi yang berasal dari energi potensial listrik atau energi kinetik. Kenapa disebut energi kinetik? Kinetik itu gerak. Gerak apa aja? Gerak dari angin bisa menimbulkan listrik. Gerak dari air. Air apa? Air Penerangan. untuk penerangan. Betul, brilian. Menyetrika. Siapa lagi yang bisa? Tulis tangan. Ayo, kelompok tengah, Keanu. Menyalakan kipas angin. Menyalakan kipas angin. Betul. Kelompok pinggir, siapa lagi yang bisa? Komputer. Dari sini. Clara. Apa? Menyalakan HP. Betul. Siapa lagi? Radio. Radio. Denis. Untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk kebutuhan sehari-hari banyak, nggak terhitung ya. Itu manfaatnya. Nah, kalian itu banyak. Ayo. Terus kamu membacakan di depan kelas. Kelompok ini siapa? Ketuanya 7. Aswa. Kelompok ini siapa? Ketuanya? Jadi. Kelompok ini Atena. Pendapat apa pendapatnya? Apalagi
Dua, mematikan TV jika tidak dipakai. Tiga, mematikan AC jika tidak membacakan diskusi menyalakan listrik. Satu, mematikan lampu saat siang hari. Dua, mematikan komponen saat tidak digunakan. Tiga, mematikan. Kamu sering main game, kamu main HP, kenapa di situ gak disebut? Mengurangi main game, game juga kan pakai listrik, ya nggak? Ya. Main game itu hari libur saja, itu pun dibatasi waktu. Kalian kumpulkan kembali kelompok ini pipa. Satu orang yang kumpulkan pipa. Jadi nggak semua beli. Jadi ini pipa. Minggu depan kita ulangan supaya kamu siap semuanya. Jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sukarini. Selamat pagi Bu Sumastri. Bagaimana kabarnya nih? Ya, alhamdulillah hari ini hari Selasa 24 Oktober saya akan melanjutkan percakapan ya, coaching pasca observasi, di mana pada bulan kemarin saya sudah melakukan pertanyaan pra observasi pada Budwi, dan juga saya sudah masuk kelas Budwi ya untuk melihat bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan oleh Budwi di kelas ya. Kali ini adalah tahapan terakhir dari rangkaian observasi, yaitu pasca observasi ya. Nanti Budwi mungkin ceritakan saja apa yang menjadi kendala, dan kita sharing lagi lah ya, apa yang bisa saya bantu di pembelajaran di kelas. Baik, izin ya, minta waktu sebentar. Budwi nggak sebentar ya? Enggak Pak. Ya, baik. Jadi Budwi saya minta waktu sebentar ya, mengganggu sebentar. Jadi kira-kira dari percakapan kita pada pagi hari ini Budwi, setelah kemarin saya pra dan observasi kelas, apa nih yang Budwi dapatkan dari kita sekarang ngobrol hari ini? Ya, dari obrolan dari kemarin waktu kita pelaksanaan pembelajaran kelas, ya kita ininya sharing dulu, artinya sharing kepada Mas Faras yang lebih muda, karena kita tidak bisa melihat kita mengajar kekurangannya di mana, kan yang menilai orang lain gimana. Itu yang saya harapkan. Itu biasanya juga mohon masukannya, komennya gitu, apa yang mau masuk ke dalam itu Mas Faras. Ya, jadi tujuannya kita sama-sama belajar tuh ya. Saya tidak berusaha menjadi paling hebat, tapi kita berusaha meluruskan saja lah apa yang sekiranya dapat diluruskan ya. Jadi Budwi, perasaan kemarin Budwi saat mengajar itu bagaimana? Alhamdulillah, perasaan saya yang pertama yang jelas senang, lega. Artinya selama ini kita mengajar tidak dilihat orang, tidak dikomentari orang. Kalau dilihat orang kan ada masukan, perbaikannya di mana, kekurangannya di mana. Jadi supaya kedepannya saya juga lebih baik, karena biar ini kan kita setiap manusia sebenarnya beda ya cara mengajarnya juga. Apalagi saya udah umur ya, mungkin kurang modern lah kasarannya gitu. Kalau dari anak-anak saya lihat antusias, senang, aktif lah. Itu saya senang di situ. Ya, ini anak-anak sudah senang ya Bu ya ketika belajar di kelas. Karena memang kalau anak-anak senang itu akan susah menerima materi pelajaran. Baik, yang saya lihat kemarin itu kan Budwi sudah merancang ya, pas pra observasi kita sudah bertanya-tanya, Budwi sudah merancang, ada media PowerPoint, ada yang fokus. Nah, kira-kira kemarin pas pelaksanaan sudah maksimal atau belum juga? Kalau perencanaannya saya rasa udah maksimal ya. Dari RPP sudah saya siapkan, evaluasinya, persepsinya, sampai alat peraga sudah gitu ya.
saya merasa sudah mempersiapkan maksimal gitu ya. Seperti itu seperti Mas. Oke. Kemudian kalau tujuan pembelajarannya kemarin apa sudah tersampaikan dengan maksimal tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran alhamdulillah sudah tercapai, tapi tidak maksimal, dalam arti masih ada beberapa yang jauh dari ketuntasan, masih perlu pengulangan lagi, penekanan lagi. Ya, jadi tujuan pembelajarannya sudah tercapai namun belum maksimal ya. Kemarin juga saya lihat ya, memang ketika pembelajaran itu masih belum nampak betul ya yang namanya diferensiasi tersebut ya. Jadi kira-kira kapan ada rencana dulu ingin memperbaiki atau meningkatkan atau lebih melengkapi lah kekurangan kemarin? Kalau ininya saya secepatnya kita ulang lagi pematerinya, jadi pemantapan bagi anak khususnya yang kurang atau belum mencapai target ketuntasan. Ya paling tidak secepatnya 6 bulan ke depan harus sudah bagus gitu lah Mas, secepatnya paling tidak. Jadi memang kemarin diferensiasinya masih belum nampak betul ya, karena kan kita belajar tidak semua murid itu mempunyai kompetensi yang sama ya. Ada yang mungkin belajarnya cepat, atau mungkin dia belajarnya dengan cara auditori atau visual dan lain sebagainya ya. Baik, kemudian strategi kemarin yang sudah diterapkan itu kira-kira berjalan dengan lancar atau bagaimana? Atau ada hambatan Bu? Coba ceritakan kepada. Kalau strategi sih berjalan lancar, cuma dengan hasil yang kurang maksimal, kayaknya perlu, khususnya saya sendiri, perlu nambah ilmu pembelajaran atau mungkin memvariasikan metode lagi, kemudian mungkin kerjasama dengan orang tua, menambah peraga mungkin supaya lebih jelas gitu. Kalau menurut saya itu ya belum maksimal banget, tapi saya akan berusaha belajar lagi ya, khususnya dari Mas Faras mungkin bisa memberikan masukan atau menambah pengetahuan saya. Itu aja Mas. Ya, Ibu sudah mencoba yang namanya belum PMN itu, platform Merdeka Belajar? Saya coba tapi belum maksimal ya Bu, baru jujur saja baru sebagian kecil lah. Ya mungkin nanti saya akan buka lagi, coba lagi, mempelajari lagi. Ya, karena kan di sana kan banyak ya Bu, modul. Betul. Atau video pembelajaran dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan sama-sama Bu ya, agar anak-anak kita bisa belajarnya dengan semangat. Ini tadi Bu Dwi sudah membayangkan ya bahwasanya akan memperbaiki yang tadi kurang kemungkinan selama 6 bulan ke depan Bu ya. Iya, insya Allah. Nah, kira-kira ada nggak Bu catatan kecil itu kira-kira apa saja nih kiat-kiatnya agar ya apa yang Bu diharapkan itu bisa dapat tercapai? Kadang-kadang kita kalau nggak bikin catatan kecil kadang-kadang lupa. Ada nggak Bu kira-kira? Yang pertama, catatan kekurangan nilai yang kurang dari siswa jelas ada. Kemudian saya akan bikin konsep supaya mempermudah saya dalam penyampaian. Kemudian nanti mengulang lagi pembelajaran dan mencari sumber yang lebih menarik yang membuat siswa lebih mudah memahami. Tambah lagi saya juga perlu support dari teman-teman, dari kepala sekolah, khususnya dari orang tua, karena terkait pembelajaran kadang kita terbentur di dana, atau kita perlu bisa melibatkan orang tua, karena kalau mengandalkan dari sekolah kayaknya kecil kemungkinan gitu. Kemudian yang saya minta juga Pak Faras, karena selain Pak Faras ilmunya lebih anget ya Bu dibanding saya yang sudah lama gitu, saya perlu masukan juga tambahan ilmu pengetahuan terbaru. Jadi Mas. Ya, sama kita juga masih sama-sama belajar ya. Artinya ketika saya kirim ini bukan berarti saya lebih pintar dari teman-teman lainnya, tapi ya saya mungkin lebih punya waktu lebih mungkin ya dibanding yang senior saya seperti itu gitu ya. Kita sama-sama belajar lah Bu. Ya, tadi catatannya sudah saya dengarkan ya. Nah, tadi kan sudah saya melihat ada kepala sekolah dan rekan sejawat Bu ya, untuk membantu Bu Dwi dalam meningkatkan pembelajarannya gitu. Nah, kira-kira sudah belum Bu Ibu berkolaborasi dengan teman-teman atau rekan sejawat atau kepala sekolah terkait dengan pembelajaran yang tadi belum maksimal? Ya, insya Allah. 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 Insya Allah.
Untuk saat ini paling sebatas ini ya, Mas. Sudah, tapi nggak seintensif mungkin gitu ya. Kayaknya perlu lebih mendalami ya. Contohnya kepada teman sejawat, karena kita perlu juga sharing ke teman yang sama jenjangnya dari sekolah lain. Jadi memberikan masukan ke kita. Nanti itu akan saya laksanakan, maksud saya tingkatkan. Selama ini kan sekali gitu, lebih sering lagi supaya dapat kita sharing, dapat ilmu baru juga. Jadi sudah dilaksanakan ya, tapi memang belum intensif ya. Memang kadang-kadang kita juga butuh masukan dari teman sejawat, dari kepala sekolah, atau bahkan kita kolaborasi dengan orang tua murid ya. Jadi tadi kita dari awal saya sudah menaikkan tujuan ya, dari sharing-sharing ini juga Budi sudah menceritakan kelihatan maksimal ya pembelajaran kelasnya itu, dan juga Budi sudah berencana nih ingin melaksanakan perbaikan dalam jangka waktu 6 bulan ke depan. Kemudian juga tadi saya lihat Budi sudah membuat catatan kecil tentang apa saja nih kiat-kiat dan strategi yang akan Budi sampaikan, dilaksanakan untuk anak-anak agar belajarnya maksimal ya. Lalu juga tadi Budi sudah cerita bahwasanya butuh kolaborasi Bu ya, dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah. Nah, kira-kira ketika Budi ingin berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, ada nggak Bu yang menghambat Ibu jadi tidak jadi? Tadi pengen nih, tapi ujungnya nggak jadi. Ada nggak Bu? Selama ini paling kita kebutuh dana atau waktu kan. Kalau siswa sendiri sih sebenarnya bisa, teman-teman juga kadang waktunya ya, waktu dari teman-teman, kesibukan teman-teman gitu. Ya nanti akan kita usahakan supaya bisa berkolaborasi lagi lebih intensif lagi. Artinya tidak. Ini waktu yang betul waktu kesibukan dia, kesibukan kita juga. Artinya teman-teman guru ketika ada kolaborasi juga bersedia ya? Bersedia. Ya, tidak ada yang apa-apa ya. Oke. Ya, Budi tadi juga kita sudah bercerita ya tentang kolaborasi ya. Nah, kira-kira kolaborasi seperti apa nih yang Budi harapkan dari teman-teman agar ketika Budi butuh bantuan, teman-teman bisa membantu gitu? Mungkin masukan dari cara penyampaian, mungkin teknik saya berbeda dengan teknik si A ya kan. Setidaknya kalau saya melihat dia atau dia melihat saya dapat ilmu juga gitu. Oh, teknik dia seperti ini, sehingga murid lebih cepat memahami. Karena kan setiap guru beda penyampaiannya. Itu aja sih Mas. Jadi butuh masukan ya, butuh ya sharing ya dengan sesama rekan guru. Dan Budi tadi sudah kita panjang lebar ya bercerita dari awal sampai akhir. Kira-kira ada yang ingin Budi sampaikan kepada saya atau masukan kepada saya khususnya yang sudah mengobservasi di kelas Budi? Ya, masukan saya khususnya nih ya dalam pembelajaran. Ya saya pingin itu, kalau saya kan orang jadul ya Bu, orang dulu pengetahuannya mungkin ya tidak berkembang seperti sekarang. Saya pingin dengan adanya Mas Faras ikut ini, guru penggerak dan supervisi saya, setidaknya kan Mas Faras bisa menerapkan ilmu yang didapat dengan cara saya mengajar, sehingga ada perbaikan masukan untuk saya gitu, yang baiknya seperti apa gitu. Nah itu jadi saya minta ya Mas Faras membantu, membimbing, memberikan masukan gitu, koreksinya gitu. Juga saya minta tuh support dari pihak sekolah, khususnya kepala sekolah. Saya juga minta bukan cuma saya, kalau bisa jangan cuma saya dibimbing, kalau bisa semua teman-teman yang di sini mendapat masukan supaya sekolah kita lebih maju lagi ke depan. Itu aja Mas. Ya, insya Allah Budi ya, atas apa yang tadi sudah disampaikan, insya Allah akan saya aplikasikan untuk kedepannya. Terima kasih juga atas saran dan masukannya. Dari kegiatan awal observasi dan juga pasca observasi. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Budi. Kemudian sekarang saya persilakan waktunya kepada Ibu Suparini selaku pengajar praktik dari kelompok saya untuk menyampaikan sedikit masukan kepada saya. Silakan Ibu Suparini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faras dan Budi atas waktu yang diberikan kepada saya. Dari awal saya mengamati, meskipun saya tidak ikut pada saat pembelajaran kelas, dari bincang-bincang dengan Pak Faras, saya bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran saat yang disampaikan Budi sudah melakukan pembelajaran secara diferensiasi, mungkin di prosesnya atau di produknya.
saya melihat percakapan coaching dari Pak Faras dengan Bu Dwi sangat baik, di mana Pak Faras berperan sebagai mitra, menerapkan prinsip kemitraan. Pak Faras tidak menggurui tapi mendengarkan apa saja yang disampaikan oleh Bu Dwi, sehingga Bu Dwi selaku coaching menyampaikan tujuannya ingin di-coach oleh Pak Faras. Jadi Bu Dwi menyampaikan bahwa bagaimana dengan pembelajaran saat itu, minta kembali dari Pak Faras. Jadi sudah menerapkan prinsip kemitraan. Selain daripada itu, Pak Faras juga menerapkan prinsip kreatif, di mana pertanyaan-pertanyaan Pak Faras itu pertanyaan yang menggali, sehingga Pak Faras tidak memberi saran kepada Bu Dwi, tapi Pak Faras memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga Bu Dwi bisa menemukan solusi-solusi atas kendala yang dihadapi selama melakukan pembelajaran diferensiasi. Dengan pertanyaan Pak Faras tadi, akhirnya Bu Dwi menyampaikan solusi-solusi tersendiri. Ada perlu penambahan media yang untuk visualisasi, kemudian ingin masukkan dari Jawa, berarti Pak Faras sudah berhasil meng-coaching Bu Dwi, sehingga Bu Dwi menyampaikan solusi sendiri tanpa dikasih tahu oleh Pak Faras. Selain daripada itu, Bu Dwi akhirnya membuat kesimpulan juga, berarti coachingnya Pak Faras sudah berhasil. Sampai Bu Dwi membuat kesimpulan, Pak Faras sudah membuat kesimpulan bahwa selama proses coaching tadi, Pak Faras sudah menerapkan prinsip kemitraan, prinsip kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada coaching, sehingga coaching memberikan solusi atas kendala yang dihadapi sendiri dan akhirnya menyimpulkan dan membuat tindak lanjut berikutnya bagaimana mengatasi masalah-masalah yang dihadapi peserta didiknya tadi, seperti akan mengadakan remedial proses pembelajaran lagi dan sebagainya. Terima kasih Pak Faras dan Bu Dwi. Itu pembelajaran juga buat saya ke depan tentang percakapan coaching yang Bapak Ibu lakukan dan pembelajaran di kelas. Saya bisa visualisasi apa yang dilakukan Bu Dwi dengan percakapan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Supar ini yang sudah memberikan tanggapannya, masukannya kepada proses coaching pada pagi hari ini. Semoga apa yang Bu Supar ini sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pembelajaran untuk saya ke depannya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.